wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'da. Para jamaah rahmatullah, para murid, sahabat, kolega, ibu, bapak, tuan-tuan dimanapun berada, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini atas izin guru kita melanjutkan ngaji kitab Al-Usfuriyah Al-Hadithul Isrun, hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 bicara tentang malu dan taubat. Karena itu mari kita simak bersama-sama dan kita kaji bersama-sama. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya alaihi salatu wassalamu qala istahyu minallahi haqqal haya. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallah haqqal haya, malulah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala faqulna ya nabiyyu inna astahyi. Ya, betul ya Rasulullah, saya sesungguhnya kami telah bersikap malu. Dengan spontan para sahabatnya mengatakan, iya saya malu, punya, saya rasa malu, saya manusia lah, masa nggak punya malu? Kalau nggak punya malu apa bedanya dengan makhluk yang lain? Kira-kira bahasa simpelnya seperti itu. Nah, Rasulullah bersabda lagi, qala laisa dzalikal isti'u walakin man istahya minallahi haqqal haya. Bukan malu ngomong begitu, akan tetapi siapa saja yang malu pada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nah, kemudian diteruskan oleh Rasulullah, diterangkan siapa sih yang malu itu. Falyahfid ra'sa wa ma khawa wal batona wa ma roho wa ma wago wa maaf wa ma wa'a. Maka hendaklah ia selalu menjaga kepala dan segala apa yang dikandung kepalanya. Jadi malu itu salah satunya adalah malu terhadap pikiran-pikiran tulul amal, yang berpikir panjang urusan dunia, yang berpikir angan-angan, habis ini begini, habis ini begitu. Maka malulah kepada Allah, karena Allah yang menentukan. Kira itu. Wal batona wa mar'a, dan kamu juga malu dengan perutmu, dengan segala yang ada di muatnya. Dengan semua dimakan, dengan semua diambil, aspal dikorupsi misalkan ya, semen dikorupsi gitu. Jangan malu ya. Dan wal yadhkuril maut wal bala. Malu itu juga hendaklah kamu mengingat kematian dan musibah nanti di yaumil akhir. Anda harus malu. Kita semua harus malu, bukan hanya dalam ucapan malu saja. Tapi kepala kita malu, minta yang macam-macam, berpikir yang macam-macam, makan yang segala dimakan, gitu ya. Dan juga hendaklah kita itu ingat mati. Karena mati inilah yang pasti akan datang, dan mati ini adalah yang paling dekat buat kita, itu adalah mati.
Begitu juga musibah-musibah di yaumil akhir. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita pasti tidak kuat terhadap musibah di yaumil akhir. Wa man aradal akhirah taraka zinnatal hayatad dunya. Malu itu berarti siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus taraka zinatal hayat, dunia harus meninggalkan kenikmatan, kelezatan, gemerlapannya yang ada di dunia. Zinatal hayat dunia. Jadi berlomba-lomba yang tidak pada tempatnya di dunia itu kita harus malu. Sekarang kan justru nggak malu ya Bapak sekalian. Punya rumah bagus, ambil wartawan, suruh memberitakan rumah yang terbaik di Indonesia punyanya siapa. Padahal itu seharusnya kita malu. Apakah sudah kita mempersiapkan bangunan megah istana di akhirat? Padahal di dunia bermegah-megahan. Itulah seharusnya malu. Wa atharul akhirah alal ula, dan engkau harus memprioritaskan akhirat daripada duniamu. Walal akhiratu laka minal ula, itu di dalam surat yang lain ya. Wa atharul akhirata alal ula, kamu harus memprioritaskan apa yang ada di akhirat nanti dibandingkan di dunia. Jadi kalau di dunia biasa, di akhirat luar biasa. Jangan sampai di dunianya luar biasa, di akhiratnya nothing. Ya, bukan siapa-siapa. Itu yang harus kita perhatikan. Dan kalau kita mengatakan malu, faman fa'ala dzalika faqtastahya minallahi ta'ala haqqal haya, maka siapa saja yang telah melakukan hal itu sesungguhnya dia telah malu kepada Allah dengan haqqal haya, dengan sebenar-benarnya haya, malu. Jadi tidak urusan dunia, tidak urusan perut, tidak hanya megah-megah di dunia ya, tetapi semua berorientasi pada akhirat. Itulah yang harus menjadi parameter seseorang itu apakah mempunyai malu atau tidak. Karena itu maqala Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, al haya'u minal iman. Haya itu, malu itu sebagian dari iman. Maksudnya di sini bukan hanya malu tidak punya pakaian bagus malu, bukan di situ. Malu itu kepada Allah karena kita terlalu orientasi dunia, terlalu jabatan, terlalu bermegah-megah di dunia, itu kita harus malu. Nah, kemudian ada keterangan begini. Kama ja'a fil hikayah annam ra'ata atatin nabiyya alaihi salatu wasallam. Ada kisah terhadap malu ini. Kemudian ada seorang perempuan annam ra'atatin nabi, menghadap Nabi seorang perempuan. Seorang perempuan mengatakan gini, waqala ya Rasulullah inni aznabtu dzamban 'aziman fadawini. Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa yang sangat dosa besar, maka caranya gimana? Obat apa yang saya bisa diampuni dosa saya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, tubi illallahi ta'ala. Bertaubatlah kamu terhadap dosa-dosamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubatan nasuha. Kemudian perempuan mengatakan begini, faqalat innal arda qad arifat dzambi wa adzamtu 'alaiha wa hiya tashhadu 'alayya yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, dosa saya ini telah disaksikan ya oleh bumi beserta isinya dan mengetahui ya terhadap dosa saya, dan dia nanti akan menjadi saksi kan di hari kiamat, akan mengatakan saya telah berdosa ABCD yang sangat besar, misalkan apapun dosanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah bersabda, fa innaha la tashhadu 'alaika qala ta'ala yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Lalu Nabi bersabda, diambil dari surat Al-Ibrahim ayat 48, tidak, maka sesungguhnya bumi tidak akan menjadi saksi bagi dirimu ta'ala bagi dirimu, karena Allah berfirman yauma tubaddalul ardu ghairul ard, yaitu pada hari kami ganti dengan bumi yang lain. Enggak, bumi itu enggak akan saksi selama kamu tobat. Tapi kalau orang enggak mau pernah tobat terhadap dosanya, maka dosanya itu akan tersimpan sampai kapanpun. Dosa itu apapun dosanya, seberapa besarnya, banyaknya, asal tidak musyrik saja, tidak syirik saja, Allah ampuni. Seperti yang dikatakan ini, saya dosa saya besar, bumi langit tahu itu, nanti akan menjadi enggak, buminya akan saya lipatkan, kiamat saya akan lipat, kata Rasulullah melalui Al-Quran itu. Nah, karena itu Bapak sekalian, perempuan itu mengatakan lagi, inna sam'a qad arafat min fawqi wa hiya tashhadu 'ala yaumil qiyamah. Begitu juga hari itu langit dengan isinya aras juga sudah tahu kalau saya itu perempuan banyak dosa. Laki juga banyak dosa ya. Ini perempuan yang di sini. Tapi nggak tahu ya mengapa banyak yang diciptakan yang banyak dosa itu kok perempuan. Yang masuk neraka juga banyak perempuan menurut salah satu hadis. Nah, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yadbis sama, tidak langit pun juga aku lipat, langit pun akan saya lipat saat itu sehingga tidak akan menjadi saksi atas dosamu kalau kamu itu bertaubat. Kama qala Allah ta'ala yauma yadbil sama katayyi sijilil kutub. Surat Al-Anbiya juga menyatakan seperti itu. Pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Dia gak akan menjadi saksi kalau mau tobat, wahai orang-orang yang ahlu dzunub seperti kita ya, yang masih banyak dzunub, dosa, wal ma'asi dan maksiat, segera bertobat. Langit tidak akan menjadi saksi kita karena langit nanti akan di wa yauman nadbis sama katayyi sijilil kutub, seperti kertas yang dilipat, dia nggak akan jadi saksi. Maka wanita itu masih bertanya lagi, inna kirama katibi katabu dambi fil kitab. Loh, malaikat di mana? Kan sudah mencatat dosa-dosa saya. Raqib atid. Maka faqala Nabi alaihi salatu wasalam, faqala ta'ala innal hasanati yudhibnas sayiat. Maka sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan yang buruk. Kamu telah taubat, kita semua taubat. Innallaha ghafurur rahim. Rasulullah mengatakan seperti itu, asal mau tobat. Tsumma qala Nabi alaihi salam, at-taibu minadz dzambi kamal la dzamban lahu. Barang siapa yang bertobat taubatan nasuha atas dosa-dosanya seperti bayi lahir yang tidak ada dosa pada dirinya. Diterangkan pada perempuan yang menghadap tadi. Tsumma qalat mir'atu innal malaikata waqifu ala af'ali wa yashhadu alayya min su'il af'ali. Sesungguhnya para malaikat mengetahui atas berbagai perbuatan saya ya Rasulullah, dan mereka akan bersaksi atas diri saya terhadap keburukan saya, dosa saya itu. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ansal hafadatu yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membuat lupa malaikat mencatat itu di hari kiamat. Tahu-tahu terhapus. Catatannya ada di awal, tapi terhapus, lupa terhadap diri kita, terhadap umat Islam yang mau bertobat, hilang dosanya itu.
itu dan tidak lagi ada catatan. Kama dzikra fi kitab Rabbil Abror anna Nabi alaihi salatu wasallam qala idza tabal abdu illallahi fataballahu ta'ala alaihi ansal hafadata ma'amila. Apabila seorang hamba telah berbuat taubat kepada Allah, Allah telah menerima taubat hamba itu, maka Allah akan membuat lupa ansal hafadata ma'amila, akan membuat lupa para malaikat mencatat sesuatu yang dilakukan, diperbuat oleh manusia karena dia telah bertobat. Nah, wanita itu berkata lagi, qalat ya Rasulullah yauma tasadu alaihim alsinatu wa aidi wa arjulun bima kanu yakbi bima ya'maluna ayah. Ini surat An-Nur ada, surat Yasin ada, hal yang akmalaku tanganmu, kakimu akan menjadi saksi, kan itu. Maka mereka mengatakan, perempuan itu, pada hari itu lidah, tangan, kaki akan menjadi saksi atas apa yang dia lakukan. Menukil surat Al-An-Nur 24. Qala Rasulullah yaqulullahu lil adli wa liwajhir rihi. Allah akan berfirman kepada bumi, kepada anggota tubuh manusia yang telah bertaubat itu, aktumu alaihi masawiyahu wa la tadharu alaihi abadan. Maka kalian sembunyikanlah hamba itu akan segala kesalahannya dan jangan kalian menampakkan atas itu selamanya. Nah, thumma qalat ya Rasulullah, na'am inna hadza kulluhu fi haqqil ta'ib. Maka perempuan itu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya hal keterangan Anda seluruhnya hak, itu adalah hak, berarti bagi seorang yang ahli taubat. Hanya saja tercoreng wajah pada hari kiamat rasa malu karena Allah. Bagaimana bisa seorang hamba mampu menanggung malu? Masih ngengkel perempuan ini, ya, masih ingin terus itu. Illa annal khajalata yaumil qiyamah wal haya min Allah ta'ala kaifa yutikul abdu dzalik. Bagaimana bisa seorang mampu menanggung malu nanti di yaumil akhir? Li'anna qala Rasulullah, kemudian Rasulullah memungkasin idza kana yaumil qiyamah yadkurul mudnibu dzambahu fayastahi minallah ta'ala. Apabila telah tiba di hari kiamat, orang yang berdosa akan teringat dosanya, maka ia merasa malu kepada Allah. Dengan demikian malu itu di situ. Wa yaklikul istiya'a minallah ta'ala, dan ia akan beringat karena malu kepada Allah. Ya. Wa yabdugha ma'u'ir ki ba'dihim ilal rukbati wa ba'dihim ila surrati wa ba'dihim ilal khalqihi, dan akan mencapai air keringatnya itu sampai dari berkeringat dari kepalanya sampai ke lututnya, dan sebagian mereka sampai ke pusarnya, dan sebagian mereka sampai ke tenggorokannya. Ketahuan nanti orang yang tidak mau taubat. Nah, karena itu taubat itu memang hurufnya singkat. Taubat, ta, o, b, ba, t. Tapi ngamalkan berat atau berat? Kalau nggak biasa berat. Siapa yang minat ta'ibin, orang yang ahli taubat? Minat tawabina wa minat mutatahhirin. Orang Allah itu yuhibbut tawabin, sangat mencintai orang yang taubat dan orang yang mensucikan diri, dan itu biasa dilakukan bagi mereka yang sudah suluk illallah, sudah melakukan suluk. Maka dengan demikian dia akan mudah membiasakan diri untuk taubatan nasuha. Misalkan orang yang mau suluk diminta untuk mandi taubat dulu, ya, malam hari, menyesali semua dosanya, habis itu kontemplasi, membaca surat, sholat beberapa sholat taubat, habis itu tidur,
tidurnya juga mengingat dosa-dosanya sambil minta maaf, minta ampun, ya Allah, dosa jika kepada Allah, dosa seseorang kepada orang tuanya, dosa sesama manusia, itu ingat semua, minta ampun, minta maaf, kemudian tertidur lelap. Saat itulah dia terikat dalam posisi suluh Allah. Dan setiap malam orang yang suluh itu sholat, salah satunya adalah taubatan nasuha. Untuk apa tadi? Langit biar malaikat lupa, ya kan? Biar langit dunia tidak menjadi saksi, ya, dan semuanya. Karena taubat itu menghapus seluruh dari apa yang dia lakukan. Karena taubat itu adalah sungguh orang yang minad dzambi kaman la dzambalah. Orang yang akan suci seperti halnya dia tidak pernah punya dosa, itu terhapus karena taubat. Bapak Ibu sekalian ditanya, apakah sholat taubat itu pagi atau malam atau siang? Sebaiknya malam hari. Saat kontemplasi tidak terdengar suara apapun, yang ada adalah getaran jiwa kita, dihadapkan diri pada Allah, kemudian disitulah kita minta maaf atas segala dosa-dosa kita, dan itulah saat Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak merasa ini, yang paling berat itu ini loh, ya merasa salah itu loh. Banyak nggak ya di dunia yang orang itu dosanya sak gunung, bendino kulaan dosa, tapi merasa nggak salah itu, merasa enjoy saja, hidup itu nyantai aja. Padahal dia telah memaki-maki pada orang, tapi tidak pernah itu mulutnya minta maaf. Berkali-kali menfitnah orang, nggak pernah itu minta maaf. Hidup just enjoy, hidup dinikmati dengan kesalahan, dosa-dosa besar. Padahal itu ya Allah, itulah yang akan membelenggu nanti di yaumil akhir. Dan itu apalagi kalau namanya hasad, itu akan membakar amalnya. Bahkan kalau amalnya masih sisa, akan diberikan kepada orang yang dihasati, orang yang difitnah itu. Ya, jangan pernah merasa di dunia ini kita ini, oh amal saya banyak, saya umur sekian sudah ini sudah itu. Loh, memang kita tahu sudah kong kali kong dengan malaikat roket, atid, ya, minta yang jelek dihapus, minta yang jelek diganti dengan yang bagus, minta yang bagus ditambah lebih bagus, nggak bisa. Nah karena itu kita harus hati-hati terhadap amalan kita. Jangan sampai penyakit-penyakit yang di dalam hati itu menghapus dari kama ta'kulun nar fatam, seperti halnya api, ya, membakar kayu kering atas amal-amal kita. Karena banyak penyakit hati. Karena banyak penyakit hati, maka obatnya satu. Kalau obatnya sakit hatinya itu karena liver, ke dokter. Kalau sakit hatinya itu, penyakit hati itu karena sesuatu yang dia tidak tenang, ya satu-satunya adalah adzikr. Karena zikir itu adalah segala amalan. Zikir adalah asyarut thariqah. Zikir adalah pangkal dari thariqah. Jadi Bapak sekalian, zikir, tazkiyatun nafas, wa tasfiyatul qalbi. Itu ya Bapak sekalian ya. Jadi dengan demikian segeralah kita semua bertaubat atas dosa-dosa kita, mumpung masih ada waktu, mumpung diberi kesempatan. Jangan sombong bersama sesama manusia, apalagi sombong kepada Allah, tidak pernah mau minta ampun. Nah, dilanjutkan. Kemudian Rasulullah bersabda, ya ayyuhal mu'mini
saya ulang, ya ayyuhal mu'minuna uzkuru dzalikal yaum wala taghfulu anhu. Wahai sekalian orang yang beriman, kalian ingatlah hari itu dan jangan kalian melupakan terhadap hari itu. Artinya hari itu hari kiamat. Apakah kita sudah siap? Apakah dosa-dosa kita sudah mohon ampun? Apakah kewajiban-kewajiban di dunia kita sudah lakukan? Nah, karena itu Rasulullah mengatakan wa tubu illallah wa tadarru, bertobatlah kepada Allah dengan tadarru, ngerengek-ngerengek, dengan munajat. Ya. Doanya apa itu? Ilahi las tulil fidosi ala wala aqwa alan nadir jahimi, dan seterusnya. Ya Allah, kalau tidak panjenengan ingkang ngampuni sinten malih, kula itu enggak kuat di neraka, tapi ya enggak pantas di surga. Ampuni dosa saya Allah biar saya masuk surga. Bahasa lainnya kan seperti itu. Jadi bahasanya Abu Nawas itu. Jadi kalau berdoa minta ampun disebutkan, ya Allah dosaku akeh ampuni. Ya, jangan di dosa, ya Allah saya telah begini, ya Allah saya ini mohon diampuni ya Allah. Dengan apa? Tadarruk. Dengan tadarruk, merengek-rengek. Sinten malih, siapa, saha, ya, kalau bahasa saha, siapa yang bisa mengampuni kalau tidak engkau ya Allah. Ampuni dosa saya. Waktu muda saya itu nakal, waktu masih gagah, masih ganteng itu saya nakal. Misalkan waktu itu saya pernah bentak orang tua, minta maaf. Saya pernah berbuat yang tidak pas, ungkapkan dan mohon pada Allah. Dari situlah nanti Allah mengampuni. Fa innallaha ta'ala wat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Ta'ala dia zat yang penerima taubat dan yang maha penyayang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir satu kalimat, taubat itu adalah penghapus dari seluruh dosa-dosa kita, karena taubat itulah adalah seperti kamal ladzamillah, seperti halnya kita tidak punya dosa, tapi taubatannya yang benar, taubatan nasuha, bukan taubat lombok panas habis itu diulang lagi. Ya, dosa lainnya taubat tapi pakai tomat, habis taubat kumat lagi. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Moga-moga kita diberi kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil. Semoga kita semua diberi kekuatan, keikhlasan, keberanian untuk mengakui kesalahan dan kita bertaubat kepada Allah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kelembutan hati kita sehingga kita mampu dan senantiasa bertobat. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.